Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nasir di podcast ketikpos.com. Kali ini kita akan berbincang-bincang terkait persoalan yang ada di Sumatera Selatan, terutama beberapa waktu terakhir ini ada beberapa persoalan yang cukup menjadi perbincangan yang ramai di masyarakat, yaitu kasus Villa Gandus. Nah, Villa Gandus ini sebenarnya melibatkan kepala daerah. Nah, dalam hal ini telah hadir bersama saya Mas Arifia Hamdani. Ya. Hamdani, beliau ini adalah orang yang memang berhubungan dan terkait Terlibat. langsung dengan persoalan tersebut. Dari beliau ini mungkin bisa kita mengetahui seperti apa persoalan tersebut, walaupun mungkin selama ini sudah bisa diketahui juga ya dari medsos ataupun mungkin dari pemberitaan media mainstream. Selamat sore, Mas. Sore, Pak Nasir. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Ini bisa diceritakan, Mas, sebenarnya sampai kemudian di sidang di meja hijau ya, Ya, kasus perdata itu bagaimana ceritanya, Mas? ya. Sebenarnya sangat disayangkan lah ya, sampai jauh seperti ini mendengar berita-berita di sosmed dan berita-berita nasional itu. Jadi awal mulanya itu saya berkenalan dengan Herman Deru di tempatnya di Semendo. Semendo itu waktu malam hari dia eh, pulang kampanye, diundang sama Pak Mujakir Syed Sohar. Dulu beliau menjabat masih Tahun sebagai berapa bupati. itu, Mas? Itu tahun 2018. 2018 kampanye Herman Deru sampai ke Semendo, entah dari mana gitu. Itu yang periode pertama ya? Ya, periode kampanye, periode menang periode pertama. Yang berpasangan dengan Wak Umat. Mawati. Terus ya karena saya sedang bekerja melakukan kegiatan, ada proyek saya di sana, jadi Herman Deru melihat kegiatan saya apa di sana dan lain sebagainya, dan dia tertarik dengan apa yang saya bangun gitu kan. Saya ditawarkan sama Herder ini untuk membangun vilanya yang ada di Kota Palembang di Gandus. Ya. Dulu sebetulnya saya agak agak malas-malesan karena ya beliau lagi kampanye gitu kan, pasti efektivitas komunikasinya akan terganggu. Nah, cuman waktu itu beliau beberapa kali telepon saya untuk minta survei ke Villa Gandus itu. Itu waktu itu saya pulang ke Bandung, terus balik lagi dari Bandung itu ke Palembang, ya saya sempatkan untuk survei. Ya, itu masih kosong berarti lahan itu. Lahan itu waktu pas saya survei itu baru ada bangunan kayu penjaga pintu sama villa utama. Itu pun villa utama baru mungkin setahun 2 tahun dibangun. Ya. Itu selebihnya lahan kosong, tanaman buah-buahan, sama jalan pun belum diaspal. Masih jalan-jalan tanah lah, tanah merah. Rokos. Luasnya berapa tuh, Mas? Luasnya hitung 16,5-an itu. Ya, 16,5 hektar ya. Ya, Dan itu atas nama ini beliau. saya rasa Belum tahu waktu itu belum ya. tahu ya waktu itu. Ya. Yang jelas siapapun yang bertanya, dan saya sangat meyakini ya itu punya Herman Deru. Lalu kemudian yang diminta untuk dibangun di sana apa, Mas? Nah, jadi pertama itu saya membuat landscape, terus Herder ini apa nama itu menyampaikan bahwa keinginannya itu seperti apa, seperti apa. Akhirnya saya buatkan desain 3D sebelum saya melakukan apa eksekusi di lapangan. Saya buatkan oleh arsitek-arsitek saya tunjukkan desain landscape, saya tunjukkan
posisi-posisi di mana-mana saja akan dibangun, keinginan herder ini pengen seperti apa, saya jabarkan dalam bentuk desain gitu. Artinya kan berapa kali pertemuan itu ya? Ya, beberapa kali pertemuan. Beberapa kali pertemuan sebelum saya mengeksekusi di lapangan. Sampai akhirnya si Deal. diskusi itu ada desain yang disepakati ya? Ya, betul. Disetujui ya? Disetujui. Ya, jadi beberapa kali secara lisan itu di deal saya mengerjakan secara lisan deal Herman Deru nanti akan membayar saya selama seminggu sekali. Jadi berdasarkan dari tagihan yang saya berikan. Ya, jadi kesepakatannya memang pembangunan itu dikerjakan oleh Mas, Ya. kemudian uang yang dikeluarkan itu langsung dikembalikan. Nanti gimana bentuknya? Ya, jadi misalnya dalam 1 minggu ini pengeluarannya dulu itu saya dikasih anggaran awal-awal itu 25 juta 25. per minggu, nanti saya menagihkan ke anaknya Ya. gitu kan. Almarhum ya? Almarhumah ya? Enggak, Yang lain? saya nggak berhubungan sama almarhumah. Gitu. Apa sama anaknya yang nomor 2 berarti. Gitu. Yang anggota DPD sekarang ya? Sekarang bukan ya? Oh bukan ya? Bukan. Ya mungkin jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Istrinya Yaser ya? Ya, benar. Ya. Terus gimana proses? Ya, proses itu berjalan. Herder ini suka apa yang saya bangun. Terus kan memang setiap minggu ini fluktuasi nilai tagihan itu berbeda-beda, Ya. nggak sesuai budgetnya. Tapi nggak ada masalah. Nah, Beliau ini startnya tahun berapa itu Mas? Start waktu kita kerjakan itu? start itu bulan Juli 2012, Juni-Juli lah. Juni-Juli. 2012. 2018. 2018. 2018. Karena perkenalan tadi kan Ya. awal itu ya. Ya. Jadi langsung dikerjakan. Kemudian bagaimana proses pembangunan itu selanjutnya itu? Ya, karena bertahap itu pertama saya bangun landscape-nya, ngatur tamannya, pintu dari mulai pintu masuk, terus membangun rumah ajudan, rumah Ya. kayu gitu kan. Itu pun rumah kayu pembayarannya langsung Rumah ke kayu yang di sana gitu. ya rumah kayu di sana, ada rumah kayu besar Ya. untuk istirahat para ajudan gubernur gitu kan. Itu pun langsung Herden ini langsung transfer ke orang rumah kayu kan. Saya juga biar saya tidak disangka macam-macam gitu Ya. kan. Terus tagihan-tagihan pun kan yang saya serahkan ini nilainya sesuai nilai nota dan kwitansi yang ditagihkan. Gitu. Itu berarti pengeluaran untuk bahan ya? Ya, pengeluaran bahan bayar Kalau upahnya tukang, gimana? ya kan saya keluarin tagihan juga, Oh, ngeluarin tagihan. oh Jadi, termasuk itu Ya. ya bahan sama upah tukang. ya betul. Gitu. Terus kalau Mas Ariefnya dapatnya dari mana? Dari bagian itu, Oh, dari bagian ini. konsultan ya? Ya, antara 7-10% lah dapat dari situ. Jadi kalau misalnya saya nagihkan 30 juta, berarti dalam seminggu itu saya dapat 2 juta lebih, gitu. 2 juta setengahan kurang lebih. Memang sudah include ya? Ya, jadi memang hal ini tuh sudah terbiasa kalau di konsultan. Jadi per berapa persen dari pengeluaran itu haknya konsultan dan pelaksana. Nah sampai di sana tidak ada masalah ya? Nggak ada masalah, lancar, bagus lah. Sampai Herman Deru senang terus bertanya mau apa dia dibangun dan sebagainya. Saya pun balik bertanya, Bapak mau bangun apa gitu kan. Sampai tahun berapa yang masih agak lancar itu? Sampai tahun 2019 ya. Kan berarti 1 tahun ya? 1 tahun. Nah yang sudah 1 tahun lebih. sudah terrealisasi bangunan apa aja waktu itu? Itu sudah terrealisasi itu landscape sudah pasti itu. Rumah ajudan, ada kolam, ada kandang burung, ada lapangan berkuda, banyak gitu. Terus perawatan tanaman, penataan lokasi. Tapi total belum tahu sampai waktu itu sampai 2019 ya. Kira-kira totalnya sudah dikeluarkan. Setiap minggu itu saya memberikan laporan. Oh. Jadi setiap minggu, Sabtu Minggu itu kan herder ini pasti masuk ke villa. Ya. Jadi misalnya, karena kan saya harus laporin uang yang saya terima itu sekian Pak. Ini saya kasih catatan. Jadi memang setiap minggu, kalau nggak seminggu sekali, 2 minggu sekali, karena tergantung beliau ini datangnya kapan. Ya. Nah, terus kemudian sampai ada yang tersisa itu seperti apa ceritanya? Nah, tersisa itu ya karena memang Kan 2019 nih, jalan terus ya. Kan ada yang diperintahkan oleh Herman Deru itu namanya AKA lah ya.
Dulu dia kontraktor, sekarang dia jadi anggota dewan. Ya. Diperintahkan untuk membayar tagihan saya ini, gitu kan. Jadi dari Tagihan yang rutin tadi. ya yang rutin itu, gitu kan. Saya nggak tahu ada kesepakatan apa AK ini dengan herder, gitu kan. Ya saya tidak ada masalah, yang penting tagihan saya dibayarkan, Ya. gitu kan. Pekerjaan saya juga diselesaikan dan dibayarkan, gitu. Nah, akhirnya kan mundur pembayaran itu mundur. Belum ada realisasi pembayaran berarti. Realisasinya dari total nota yang saya berikan itu 5,6. 5,6. 5,6 karena setiap nota per bulan, per minggunya itu kan terlapor. Ya. Jadi betul-betul data itu terbaca. Ya. Jadi tidak mungkin data itu fiktif gitu ya, atau dibuat-buat, karena saya ada orang akunting saya yang membuat. Jadi saya, berapa tagihannya? Sekian Pak, sekian Pak, sekian Pak, itu langsung diserahkan. Ada bukti serah terimanya, ada. Per setiap bulan itu dicek, dan itu pun serah terima itu tidak begitu saja diterima nol, nilainya 10.000, nggak gitu. Jadi dia cek dulu, ini 10.000 itu jadi apa aja, itu dicek bolak-balik itu. Berapa kali? Nah, verifikasi ya. Ya, Verifikasi. gitu. Nah, itu Pak, perjalanannya kenapa ada sisa pembayaran yang belum terrealisasikan. Ada orang yang Hemanderu suruh bayar tapi tidak membayar. Tapi perjanjiannya Mas sama Hemanderu. ya. Jadi tidak melibatkan. Jadi sampai kemudian bermasalah itu tersisa 5,6 itu yang Ya, jadi betul, yang tertagihkan sisa itu 5,6, dan 2021 awal Januari itu saya menerima pembayaran dari AK ini, orang yang diperintahkan Hemanderu untuk membayar ini, dibayarkan 850 juta. 850 juta. 850 juta. Sehingga sisanya 4,7. 4,7. Itulah kemudian menjadi masalah di perdata itu. Benar. Sebenarnya kalau sebelum sampai ke membuka, kan biasanya kan ada usaha-usaha, misalnya ada somasi atau ada tidak seperti itu? Itu bukan tidak ada yang namanya tagihan, dan itu nilainya sangat besar sekali untuk saya. Itu luar biasa. Kalau bisa diceritakan, uang itu ya uang yang memang para supplier itu mempercayakan ke saya bahwa udah nggak apa-apa Rip, nanti bayarnya nanti dan lain sebagainya, dengan mungkin cara saya bernegosiasi dengan para supplier ini, gitu kan. Ya, terus saya menagihkan itu, pertama saya menagihkan di kantor Nasdem di Tanjung Api-Api. Sampai beliau pun bersumpah pasti dibayar, katanya. Wah, dengan senang hati dong saya. Oh, sudah. Itu pasti dibayar, saya sangat yakin. Tapi tidak ada waktunya, maksudnya pasti dibayar 1 tahun atau tidak ada. Memang tidak menyebutkan pasti waktu akan dibayar itu kapan. 2021 itu, Pak. Terus 2022 pernah juga saya menagihkan. 1 tahun kemudian ya? 1 tahun kemudian. Nah, sebetulnya dari sebelum 1 tahun itu sering saya menagihkan, nggak ada kabar dan sebagainya, gitu kan. 2022 saya tagih lagi, tetap masih bahasanya nanti aku bayar gitu kan. Dan akhirnya 2023 saya menunjuk pengacara yang teman herder juga. Begitu juga, itu berapa kali pertemuan dijanjiin ya pasti dibayar dan lain sebagainya, sampai bolak-balik nunggu sampai malam, antri untuk bertemu di Gria Agung itu. Akhirnya si pengacara ini kesal juga karena dilempar-lempar, nanti ketemu herder, nanti herder nunggu orang ini itu. Jadi tidak ada kejelasan, kepastian, padahal dia selalu berjanji pasti dibayar, katanya. Nah, Mas dengan supplier dari seperti apa, Mas? Nah, kan itu ada cerita tidak itu di balik itu? Iya, ceritanya menyedihkan. Iya. Ceritanya menyedihkan. Di mana nilai besar itu saya mau tidak mau harus melunasi. Dari tahun 2021 itu sampai, kalau boleh saya cerita, itu sisa sampai hari ini itu kurang lebih sekitar 200 jutaan. Ya, masih ada tersisa. Yang masih ada tersisa dan harus saya selesaikan. Iya. Jadi saya punya usaha, mau tidak mau saya punya aset, saya punya kemampuan tabungan dan sebagainya, itu keluar semua. Yang namanya hutang orang. Berarti 4,5-an ya? Sudah. Ya, 4,5. Ya, yang sudah terbayar itu 4,5. Itu berapa supplier itu? Satu orang banyak kan? Oh, banyak pastinya. Supplier tanaman, material, bahan bangunan, besi, semen,
pasir, banyak Pak. Bisa ceritakan lah Mas, bagaimana sih prosesnya? Kan banyak itu jumlahnya kan juga melibatkan banyak orang itu. Hmm. Ada tidak apa mungkin cara mereka menagih pakai debt Waduh, collector biasanya kan? kalau saya ceritakan sedih banget. Hampir dalam hidup saya seumur-umur 5 tahun ke belakang ini per 2 minggu saya ditagih. Ada yang 1 minggu, ada yang saya bayar cuma 2 juta, ada uang 2 juta, ada uang 50 juta, ada uang 100 juta saya bayar. Gitu Bang. Wah, ada yang dicicil sampai sekarang itu saya cicil 2 juta, 3 juta masih ada. Ya. Tapi disampaikan tidak dengan beliau itu? Sudah. Sudah. Cuman seolah-olah ya mungkin meremehkan atau gimana gitu. Ya. Gitu. Berarti kan Mas dengan beliau itu kan sangat dekat berarti ya? Berarti kalau mau ketemu dimanapun, kapanpun bisa ya? Dalam kondisi Apa sih kedekatan itu? dulu waktu saya masih membangun tahun 2021 awal itu saya rasa tidak ada jarak. Tidak ada jarak. Kapanpun saya mau ketemu bisa. Ya. Mau dimanapun, yang jelas saya tidak mau menemui beliau di kantor gubernur karena ya saya menghargai beliau seperti siapa gitu kan. Nah, jadi kalau di rumah di Gede Agung itu kapan saya mau bertemu pasti bertemu. Nah, kalau di luar itu, Mas kan kemarin kan ada cerita awal-awal itu kan informasinya kan katanya ada proyek yang kemudian digarap oleh Mas, kemudian Ya. rapnya, itu apa ada apa ceritanya gimana? Jadi ada proyek yang itu dibiayai oleh uang pribadi Herman Deru. Ada proyek yang dibiayai oleh orang dinas ternyata ya. Dan itu pun pasti melalui saya konfirmasi pembangunan tersebut. Karena siapapun yang masuk gandus itu pasti harus konfirmasi ke saya. Dia mau ngapain. Ya. Jadi ada bangunan-bangunan yang memang dibiayai oleh para kepala dinas lah. Ya. Jadi herder ini memerintahkan kepala dinas untuk membangun ini, membangun ini. Itu di luar dari tagihan saya. Jadi saya tidak tahu detail uang yang dibangunkan oleh kepala dinas itu berapa, saya tidak tahu. Tapi barang, siapa yang membangun, kapan yang membangun, dan saya mengawasi di situ. Gitu. Dan semua yang masuk itu juga konfirmasinya ke Mas. Pasti konfirmasi ke saya dan bertanya sama saya posisinya mau dibangun bangunan ini di mana gitu kan. Luasnya berapa gitu kan. Berarti itulah yang kemudian dilaporkan ke KPK itu ya? Betul, itulah yang menjadi dugaan gratifikasi. Iya. Nah, kalau kembali ke apa yang perdata tadi, gitu mana perkembangannya? Nah, perdata ini sebetulnya ketika saya melaporkan mengajukan gugatan ini sebetulnya pancingan saja. Ya. Karena kenapa? Saya yakin dalam kondisi herder ini masih menjabat, dalam kondisi herder ini menjadi seorang pimpinan kepala daerah di Sumsel ini, saya yakin ini saya akan dilemahkan, gitu kan. Dan akhirnya dengan bukti yang sedemikian rupa, dengan saksi yang sedemikian kuat, fakta-fakta di lapangan juga sudah sangat kuat, ya berakhir NO. Tapi saya nggak kecil hati, karena tujuan akhir saya bukan di sidang ini. Saya sudah mengajukan banding. Banding sampai mungkin siap untuk kasasi juga ya? Ya sampai manapun akan saya selesaikan. Iya. Tapi sebenarnya sudah disampaikan informasi bahwa Mas ditagih, kemudian sudah dibayar dan itu. Sudah itu tuh hal yang pasti diketahui dan itu pasti terjadi. Herman Deru pasti tahu. Herder ini pasti tahu. Ya. Tahu secara jelas atau mungkin dia penafsiran Mas saja? Tahu. Bahkan ketika beliau bercerita langsung sama saya pun ingin membayar, dia menyampaikan bahwa aku ngerti bahwa kau pasti ditagih wong katanya. Kalau kau nggak bayar dikapak wong katanya. Nah, itu bahasa Palembangnya. Dan selama ini dengan yang supplier tadi, jelasnya kan tidak bahwa sebenarnya memang itu harusnya dibayar oleh beliau kepada mereka. Ya, jadi mereka ini sudah ada orang yang saya temui sama beliau ini secara langsung gitu kan. Ada yang kontraktor juga yang dibayarkan secara langsung oleh beliau. Akhirnya nggak mau tahu. Jadi istilah itu sudah dibayarkan sama herder ini,
masih ada sisa tapi nggak mau tahu masih nagih ke saya gitu. Oh, Gitu. Terus kalau material udah pasti mereka juga yang namanya mungkin usaha perputaran uangnya di situ ya mau tidak mau mereka pengen uang itu cair. iya. Nah, kalau secara materi dan mungkin secara psikologis dengan kasus ini, apa yang dirasakan oleh Mas? Ya pertama saya mengajukan gugatan itu ya was-was dan waspada itu pastilah ya. Keluarga orang-orang lingkaran saya sudah memberikan peringatan dan itu menjadi kehati-hatian buat saya. Jadi waspada, hati-hati, saya harus seperti apa gitu kan dengan saya berhadapan dengan siapa gitu. Ya. Gitu. Nah, harapannya apa, Mas? Harapannya apa yang laporan saya di KPK bisa diselesaikan itu aja. Karena kan saya gugat di pengadilan sedang berjalan. Ya. Nah, itu. Jadi gugatan saya di pengadilan itu saya berpikirnya adalah itu menjadi second opinion buat saya. Tapi dugaan gratifikasi yang saya laporkan ke KPK ini mudah-mudahan bisa menguak keburukan di pemerintahan Sumatera Selatan. Ya. Nah, sebenarnya kan dalam perjalanan ke Perdata tadi, Mas, apakah memang sebelumnya ada usaha-usaha lain yang atau ada kesepakatan-kesepakatan lain yang sebenarnya memang harusnya kalau itu terjadi tidak ada yang tidak terbayar itu yang bisa diceritakan? Ya kesepakatannya ya untuk membayar. Bukan, ada tidak misalnya Mas itu harusnya dikasih pekerjaan ini, tapi kemudian tidak dapat Kalau itu. itu tuh Itu nggak ada, bisa ada tidak? ada tapi PHP aja lah. Iya. Nah, seperti apa yang PHP itu misalnya? Jadi Bisa oh, nanti kamu dapat pekerjaan ini, padahal enggak gitu kan, endingnya enggak ada. Jadi dari situ saya udah udahlah jangan main proyek gitu kan. Oh, oh, tapi memang ada ya Ada usaha. pernah ditawarin, cuman nggak ada. Jadi saya ikutan lelang tapi nggak ada itu. Oh. Itu. Jadi bagi saya sudah berarti saya bukan di situ gitu kan. Jadi Tapi memang ada ya seperti pernah ditawarkan dan tidak terjadi. Iya. Nah, kalau keterlibatan putrinya almarhum itu sendiri ada tidak dalam persoalan ini? Kalau persoalan saya sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Karena selama saya mengenal beliau almarhumah, sifatnya hanya kenal dan berbicara ringan dan bertanya ini apa Mas Arif, ini apa Mas Arif, hanya itu aja. Jadi tidak ada perintah bahwa tempat ini seperti apa dalam sebuah pembangunan itu enggak. Berarti hubungan Mas dengan keluarganya cukup baik semua ya dengan putri-putrinya. Kalau dengan namanya seminggu sekali masuk gandus tuh ya udah pasti. Kalau dengan istrinya gimana? Dengan Bu Febi ya baik-baik saja. Ada tidak misalnya upaya menyampaikan melalui keluarganya dengan putrinya, dengan istrinya? Saya rasa karena saya berhubungannya dengan herder ini, jadi saya harus fair ya dengan herder saya. Oh, langsung tidak ada usaha-usaha lain. Tidak. Ya? Oke. Kalau perdata tadi mungkin tinggal di pengadilan ya, karena memang kita juga tidak bisa mempengaruhi hasil keputusan pengadilan dan tinggal memang ada jalurnya. Kalau kita menolak bisa banding, ya kan? Atau bisa. Cuman ya karena saya harus sadar bahwa ini di Sumatera Selatan ini selama berkasnya masih di Sumatera Selatan, ya saya agak pesimis. Tapi secara moral, Mas, di dalam hati Mas sendiri itu rela tidak kalau seandainya memang uang itu kan tidak dibayar misalnya? Ya Apa siapa sih yang nggak butuh, apalagi uang yang luar biasa itu besar bagi saya. Kalau dikatakan rela, hati kecil saya aja sudah tidak mengatakan rela. Ya. Apalagi lepas begitu saja. Cuman ya saya harus perjuangkan sejauh mana itu saja. Nah, tapi kembali ke perdata tadi kan biasanya kan sebelum masuk ke materi sidang itu kan juga ada penawaran itu supaya diselesaikan. Ada tidak sebenarnya? Tidak ada, malah langsung menantang. Dia pengen langsung ke pokok perkara. Oh. Ketika itu memang pihak pengadilan kan ada proses tahapan di mana namanya mediasi. Mediasi. Ya. Cuman di mediasi itu tim kuasa hukumnya langsung menyatakan langsung pengen pokok perkara. Berarti justru memang tidak ada niat untuk membayar ya. Jadi dari situ kelihatan ya sudah kita lanjut. Ya. Oke, kalau itu yang perdata ya Mas. Nah, sekarang kita yang dugaan gratifikasi itu kan tadi sudah Mas mengetahui. Seperti apa sih cerita detailnya itu bisa tidak? Nah, jadi kalau dugaan gratifikasi ini saya juga banyak berkonsultasi Pak. Iya. Banyak berkonsultasi bahwa ini tuh benar-benar gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat negara dan bawahannya. Iya. Jadi gratifikasi ini
setelah saya berkonsultasi ini, kadis-kadis ini ya diperintah untuk membangun sebuah fasilitas di situ ya. Di lahan 16 hektar Di tadi. lahan 16 hektar lebih itu gitu. Sesuai dengan Masing-masing dinas di kadis mana. itu satu bangunan atau keroyokan bangunan? Itu gimana? Masing-masing kadis itu ada yang satu bangunan, ada yang beberapa Ya, keroyokan ya. Enggak keroyokan. Jadi satu kadis Ada dapat dua, beberapa bangunan atau Oh. pekerjaan gitu. Berarti tidak ada yang keroyokan, tidak ada satu Ada. bangunan. Berarti kan memang sudah jelas ya, Pak. Ya, itu Bisa masing-masing itu tuh ditelusuri. apa namanya tuh bagiannya jelas. Kalau misalnya kadis A hubungannya dengan A ini bangunannya apa, kadis B hubungannya dengan bangunan ini apa. Nah, dan pintu masuknya itu kan Mas waktu itu kan Pasti ke saya, semuanya. pasti ke saya. Nah, ada tidak rincian apa anggarannya yang digunakan untuk menyelesaikan bangunan yang Nggak ada, karena itu mereka membangun langsung, saya mengawasi. hanya melihat dan mengawasi ya. Mengawasi. Tidak bisa memeriksa ya berarti Nggak ya. bisa, Iya. gitu kan. Tapi mengetahui misalnya mereka kapan bayar tukang, Ya, mereka bayar material, saya tahu gitu. ya. Jumlahnya ada kira-kira. Ya, jumlah-jumlah bayar tukang tiap minggu gitu kan. Jumlah-jumlah yang pada saat itu mungkin bayar material semen nanti ya tahu. Cuman kalau keseluruhan jadi satu bangunan itu saya nggak tahu. Nah, yang kau dilapor ke KPK itu seperti apa itu? Dugaan gratifikasi pembangunan fasilitas Villa Gandus itu. Ya kan biasanya kan kalau ini kan ada rincinya tuh. Oh, si ini koordinasi seperti ini. Yang 6 orang atau 7 orang kan? 7. 7 orang kan pasti ada mas rinciannya. Ini koordinasi ini. Jadi Itu bisa yang saya laporkan itu ya off the record-nya nilainya memang saya sebutkan. Di ya, antara. ya di antara. Tapi masing-masing ada ya memang ya. Berarti ada hitungannya. Ada dong pasti, karena itu berbentuk barang yang sudah jadi, di mana setiap ya saya di dunia konsultan itu setiap bangunan ini punya RAB nggak jauh beda gitu. Ya. Nah kira-kira jumlahnya aja totalnya berapa itu? Di T, Kalau- 1 T? Enggak lah kalau 1 T, Enggak nyampe. enggak sampai 1 T. Setengah. Kalau setengah T itu mungkin harga tanahnya dan lokasi mungkin bisa ya, karena 16 sekian hektar Ya. ya. Tapi kalau nilai yang dibangun oleh para kadis ini ya bisa aja lebih dari 10 miliar. 10 miliar. Besar juga ya. Besar. Karena kan ya banyak fasilitas bagus di Iya. bangunan itu. Kalau yang sudah terbangun itu apa saja sih mas? Kan bisa tergambar ya. Kan ada 6 dari 7 gadis itu. Apa saja yang kira-kira? Yang dibangun kepala dinas itu ya ada kandang burung, ada kolam ikan, ada jalan akses sekitaran villa itu, ada pasir pantai. Pasir Itu pantai. belinya di Singapura. Bangka. Oh Bangka. Bangka ya itu ada kadis yang Ya. kadis hub. Ada jembatan, ada pemagaran panel sekitaran villa itu keliling. Terus helipad, terus peternakan, ada ternak, Iya. ya banyak lah. Iya. Artinya kan memang sudah selesai semua ya atau belum ada? Sudah selesai. Sudah selesai. Pada zaman saya sudah selesai. Sudah final Sudah semua. Kadis itu menyelesaikan. Kalau foto-fotonya ada, Mas? Ada. Boleh dong dibagi nanti bisa Oh, kita tampilkan. sudah. Saya rasa ini ada orang-orang yang banyak sekali yang menyebarkan. Saya juga nggak tahu itu mereka kok bisa dapat. Kayaknya ya mungkin ada simpatisan atau siapa yang mendukung saya gitu kan. Sudah banyak di media sosial. Tapi nanti bisa saya bantu. Nah, saya sudah kirimkan juga lengkapnya itu satu bundel ke KPK. Bagian-bagian dinas mana saja. Nah, di KPK sendiri itu sudah berapa kali yang diperiksa, Mas? Diminta keterangan lah, bukan diperiksa ya? Ya, dimintai keterangan itu dari awal berarti berapa kali ya? Saya lupa. 4 kali ya. Dari mulai laporan, dari mulai konfirmasi laporan, dipanggil, konfirmasi laporan berarti 4 kali ya. Ya. Nah, saya lagi nunggu penyidikan aja, mungkin gelar perkara. Kalau bocorannya, kalau seperti kasus-kasus itu seperti apa tuh Mas biasanya? Biasanya, Nah, kemarin itu kan saya ke KPK tuh, tanggal berapa beberapa hari yang lalu, saya ke KPK berdasarkan laporan yang saya masuk terakhir,
itu maksimal 30 hari. 30. Berdasarkan undang-undangnya, saya juga disampaikan oleh pihak KPK bahwa berdasarkan undang-undang laporan saya masuk itu maksimal 30 hari akan diproses. Ya. Jadi Tapi kan bisa kurang 30 hari nanti saya akan sampaikan informasi selanjutnya. tapi kan yang seperti kasus ketua KPK kemarin sampai sekarang juga belum diproses ya. Ya, Berarti sudah jelas statusnya. ya. Tapi kalau ini saya Kasustis lah ya. sangat yakin sekali kasus saya ini benar-benar cepat. Karena kenapa? Dari mulai pelaporan saya sebelum puasa itu tanggal berapa ya? Tanggal 25 Februari laporan masuk, tanggal 12 saya mendapat surat dari pihak KPK bahwa kasus tadi sudah terverifikasi. Nah sekarang kan kalau kita menegakkan hukum ini kan agak riskan juga ya. Nah selama ini ada tidak ancaman misalnya? Ancaman yang sifatnya administratif saya belum merasakan. Belum merasakan. Ancaman yang sifatnya langsung pun hanya isu-isu saja mungkin dari teman-teman ya. Nah harapannya dengan kasus ini Mas, kalau secara umum kan pasti berharap memang diproses dan ada tindak lanjutnya ya. Nah tapi harapan Mas sendiri sebenarnya dengan kasus ini kan ada dua kasus ini, dua kasus yang perdata sama kasus yang gratifikasi. Harapannya apa Mas sebenarnya yang dari dalam hati nurani? Jadi dulu ini berharapnya nih uang saya balik ya. Pembayaran itu dibayarkan. Tapi sekarang ini saya berpikir bukan untuk pribadi saya lagi ketika saya memikirkan laporan ini masuk ke KPK. Karena kan udah bukan keuntungan saya pribadi, karena saya melaporkan ke KPK itu tidak ada keuntungan saya dapat jabatan. Karena saya mungkin nggak dapat jabatan, jadi saya laporan ke KPK nggak ada. Atau saya dapat proyek kan nggak ada juga. Itu udah berapa lama, itu udah bertahun-tahun. Yang jelas sih harapan saya ini ya kebaikan buat pemerintahan Sumsel. Karena melihat korupsi ini kan merajalela dan kita dengar bahwa baru-baru ini KPK OTT di Sumsel gitu kan, semuanya kayaknya udah kronis. Jadi saya sangat berharap sekali ini bisa diselesaikan. Ya. Jadi memang. Jadi pelajaran juga untuk para pemangku jabatan di wilayah kota, kabupaten, termasuk di Provinsi Sumsel. Termasuk juga peringatan bagi orang yang dekat dengan pejabat itu ya. Sudah pasti itu. Ya, sudah pasti. Hati-hati. Harus hati-hati. Sekarang ini zamannya udah berbeda sekali saya lihat dengan zaman sebelum-sebelumnya. Ya. Dimana sekarang yang namanya korupsi itu mudah diungkap dan mudah untuk dilaporkan. Ya. Itu ya. Jadi, nah kalau kan Mas ini kan masuk dekat nih dengan keluarganya, dengan beliau itu kan. Nah, kemudian menggugat secara perdata, kemudian melaporkan gratifikasi. Ada tidak pernah ultimatum gitu? Bukan, di tanggapan dari pihak-pihak lain. Katanya tidak terima kasih, sudah ini. Jadi ya benar, kalau saya baca itu di sosmed itu, tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih ya. Bagi saya statement-statement itu kalau boleh saya ngikutin bahasanya grupnya Herder itu setengah kebaik. Gitu. Oke. Nah sebagai penutup nih Mas, ya. Dengan apakah kemudian beliau mengenakan jaket rompi orange, rompi orange, pink orange kalau KPK itu orange karena waktu saya keluar dari ruangan KPK itu ada ibu-ibu yang baru ditangkap OTT juga di KPK. Waktu itu saya melihat langsung, rompinya orange. Ya. Jadi saya punya gambaran bahwa orang yang ketangkap KPK rompinya orange gitu kan. Mudah-mudahan nanti yang ketangkap ini rompinya orange berbarengan gitu kan berangkat ke kantor KPK. Nah kalau ya secara pribadi ini Mas, kalau ini kan sudah diungkapkan secara umum lah kepada. Nah kalau secara pribadi kalau sering berdoa itu apa yang paling didoakan itu? Memaafkan atau? Ya. Saya belajar memaafkan itu pasti Pak, karena dalam agama saya harus mudah memaafkan. Ya. Tapi kan ini konteksnya lain, gitu kan. Kalau misalnya uang saya nggak kembali, ya perjuangan saya sampai mana, itulah mungkin yang harus saya terima gitu ya. Kalau kasus perdata saya, ya berjalan sampai sejauh mana nanti akan saya terima.
Cuman kalau misalnya kasus yang saya laporkan dugaan gratifikasi ini di KPK, ya sampai tuntas, sampai ditangkap, Ya. sampai rompi orange itu yang menerima dan yang pemberi gratifikasi ini. Ya. eh, 6 tangkap. orang ya kepala dinas ya. 6 orang, kontraktornya juga 6 orang. Kalau nggak salah, semuanya itu saya laporkan sekitar 15 orang. Oh, kepala dinas dan kontraktor. Nah, kepala dinas dan 17 sama kontraktor. beliau berarti. Ya, 17 ya. itu. Ya. Ada lagi? Ya, mudah-mudahan ini segera terlaksana, berjalan lancar apa yang kita harapkan. Terutama saya sekarang berniatnya ya ingin memperbaiki pemerintahan Sumatera Selatan. Ya. Jadi jangan sampai terjadi yang namanya korupsi. Ya. Kan sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo juga, Pak. Korupsi ini harus diberantas Sampai ke akar-akarnya. sampai ke akar-akarnya. Jadi saya siap mendukung lah. Walaupun secara pribadi saya tidak akan mendapatkan apa-apa, Ya. tapi minimal mudah-mudahan jadi pahala jariah saya untuk Risikonya itu. Gitu. yang pernah tidak dibayar ya. Ya, itu saya tidak tahu. Mudah-mudahan ada simpatisan lain, ada yang mau membayar saya gitu. Memang ada sinyal-sinyalnya tuh. Apa hubungannya kalau ada orang yang membayar itu, Mas? Ya, Apa? mudah-mudahan gitu kan. Karena ini buruk, jadi ya udah deh. Lelah kamu saya bayar misalnya gitu. Sama masyarakat Sumsel. Masyarakat Sumsel ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kita berharap semoga memang yang salah menerima sanksi dan hukuman ya. Harus. Yang punya hutang piutang juga wajib untuk dibayar. Karena kan dalam agama pun memang yang namanya hutang itu wajib untuk Itu dibawa sampai mati. dibawa sampai mati. Walaupun dia sudah mati pun masih ada tanggung jawab dari keturunan dan keluarganya. Demikian podcast kita ketikpos.com, semoga bermanfaat dan kita nantikan juga nanti podcast selanjutnya kita akan usahakan untuk klarifikasi dan konfirmasi dengan beliau yang disebut-sebut dalam podcast ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.